Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi dalam seri Sasuki, sastra kesukaan kita. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas mengenai puisi, definisi puisi, pengertian sekaligus jenis-jenis puisi. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang harus terkandung di dalam puisi. Anak-anak sekalian, puisi sebagai bentuk sastra yang paling unik memiliki ciri khas. Hal-hal yang terkandung di dalam puisi tidak terdapat dalam sastra yang lain. Yang pertama adalah diksi. Diksi adalah pemilihan kata. Pemilihan kata ini menjadi ciri khas dari para penyair atau pujangga dalam mencipta puisi. Diksi memiliki arti yang sangat penting untuk membedakan antara puisi satu dengan puisi yang lain dari penyair yang berbeda dengan tema yang sama. Diksi adalah pemilihan kata yang menentukan keindahan dari puisi. Contoh diksi untuk memilih atau menggunakan kata akan atau hendak. Dalam bahasa puisi itu lebih cenderung memilih hendak. Aku dan hamba itu lebih cenderung indah hamba. Contoh lain misalkan ayah bisa menggunakan bapak dan lain-lain. Hal lain yang terkandung di dalam puisi adalah imaji. Imaji adalah apa yang terbayang di dalam pikiran dan terwujud dalam baris-baris puisi. Imaji ada 3, imaji visual, yaitu imaji yang tampak berbentuk menggunakan indera penglihatan. Yang kedua adalah imaji audio, pendengaran. Dan yang ketiga adalah imaji taktil atau perasaan. Nah, ketiga imaji ini akan memainkan daya bayang pembaca terhadap wujud dari puisi tersebut. Ya. Oh, ini berasal dari indera penglihatan, ini berasal dari indera pendengaran. Contoh kalau penglihatan misalkan hijaunya hutan itu, sawah menguning, pagi yang cerah. Untuk imaji audio misalkan suara merdu seruling di lembah itu. Yang ketiga contoh imaji taktil, perasaan. Hari ini gundah gulana ada di dada. Hatiku senang, riang, tak terbayang sebelumnya, dan lain-lain. Hal yang terkandung di dalam puisi yang ketiga adalah majas. Orang lain atau ada orang yang mengatakan bahwa majas adalah gaya bahasa. Oke, gaya bahasa banyak sekali, ada hiperbola yang melebih-lebihkan sesuatu. Kemudian ada sinekdok, ada metafora, dan lain-lain. Gaya bahasa ini akan membedakan puisi dengan
karya sastra yang lain, cerpen, novel, dan lain-lain. Penggunaan gaya bahasa dalam puisi hampir wajib dilakukan. Contoh, untuk mengungkapkan rasa sedih, barangkali bisa menggunakan majas hiperbola. Hati ini begitu sedih, luar biasa, tak tampak senyum di pagi itu. Majas yang lain mungkin sinekdok. Sinekdok itu ada dua, ada sinekdok totem proparta dan sinekdok pars pro toto. Nah, penggunaan majas-majas di dalam puisi ini juga mendukung keindahan puisi tersebut. Ada penyair yang menggunakan majas tertentu menjadi ciri khas puisi-puisinya. Ketika kita membaca puisi, maka yang pertama yang harus kita hitung berapakah majas yang digunakan dalam puisi tersebut. Yang keempat adalah bunyi. Bunyi adalah kata-kata yang menimbulkan nuansa. Dalam puisi, bunyi ini memiliki peran penting. Yang kelima adalah rima. Rima adalah persamaan bunyi, akhir bisa, atau pengulangan bunyi. Rima ini ada yang rima seperti dalam pantun, ada rimanya ABAB, ada yang ABBA, dan lain-lain. Nah, ini juga penting untuk menimbulkan keindahan dalam puisi. Yang keenam adalah ritme. Ritme adalah dinamika suara agar tidak monoton. Nah, ritme ini menjadi semacam nada bunyi yang menimbulkan keindahan puisi juga, agar tidak monoton, ya, misalkan A terus dan lain-lain. Nah, ritme ini harus kita siapkan ketika orang membaca puisi. Yang terakhir, yang ketujuh, yang terkandung dalam puisi adalah tema. Tema adalah ide atau gagasan atau apa yang sedang dirasa oleh penyair. Demikian anak-anak pertemuan kali ini, mudah-mudahan berguna. Salam Sasuki, saya sastra kesukaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.